Kemarin mantan mengkhianati kita. Sekarang mantan yang merasakan dikhianati oleh orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mulai kualat. Jadi ketika mantan mengkhianati itu, ya, ada 2 hal yang akan membuat hidupnya jadi kualat, hidupnya jadi terkutuk dan seterusnya, ya. Yang pertama, karena faktor kezoliman yang dia lakukan. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim itu. Dan yang kedua, karena faktor doa orang yang terzolimi. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, jadi yang pertama tadi, karena faktor kezolimannya, itu akan membuat dia menjadi tidak beruntung. Yang kedua, karena doa-doa yang buruk dari orang yang telah dia zolimi. Misal karena dia mengkhianati kita, nah kita mendoakan yang buruk-buruk untuk dia. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Karena kezolimannya sendiri. Artinya dia mengkhianati, maka dia menjadi tidak beruntung. Orang sering menyebutnya gara-gara mengkhianati jadi kualat. Apa tanda-tandanya ketika mantan ini mulai kualat? Tandanya yang pertama, apa yang mantan sombong-sombongkan selama ini yang membuat dia begitu percaya diri untuk mengkhianati kita, maka itu akan hilang dari dirinya. Yang mantan banggakan adalah pekerjaannya yang hebat, dengan gaji yang besar. Nah, sehingga dengan uang yang banyak, mantan mulai berpikir yang aneh-aneh, mulai berpikir untuk selingkuh, foya-foya, senang-senang, cari pasangan baru, dan seterusnya. Nah, apa yang mantan bangga-banggakan ini, ya, akan mulai menghilang. Entah apakah mantan mulai menganggur, ya, atau masih bekerja, tetapi pekerjaannya mungkin sudah tidak menghasilkan banyak uang lagi, karena zaman sekarang kan perubahan itu luar biasa sangat cepat, ya. Orang bekerja hari ini sepertinya bisnis yang kita tekuni bakal rame, tapi ternyata dalam waktu cepat trennya jadi berubah, ya, dari rame jadi sepi. Nah, jadi sesuatu yang mantan bangga-banggakan kemarin, ya, sehingga dia mengkhianati kita, maka pelan-pelan atau bahkan cepat itu mulai menghilang dari diri mantan. Yang kedua, mantan mulai merasakan dikhianati pula oleh orang ketiga atau oleh selingkuhannya. Kemarin mantan mengkhianati kita, nah sekarang mantan mulai merasakan tuh dikhianati oleh pasangannya. Nggak enak rasanya, ya. Misal orang ketiga itu kan ketertarikannya kepada mantan karena kelihatannya mantan keren, ya, pekerjaannya bagus, ya, gajinya besar, kemana-mana penampilannya kelihatan menarik lah. Tetapi begitu orang punya ketertarikan kepada penampilan yang seperti itu, dan
orang yang dia cintai itu tadi tidak punya lagi apa yang membuat dia tertarik, maka cinta selesai. Jadi itu kan sama dengan orang-orang yang matre, ketertarikannya ya kepada harta, kepada uang. Begitu pasangannya tadi tidak punya uang, gantian dia yang akan mengkhianati. Nah, jadi kemarin mantan mengkhianati kita. Sekarang mantan yang merasakan dikhianati oleh orang ketiga. Dan yang ketiga ya, kemarin mantan merasakan semua orang mau dekat dengan dia. Ya, semua orang baik dengan dia. Kenapa? Ya karena duitnya banyak. Dia merasa kemarin temannya banyak sekali. Orang kan kalau merasa temannya banyak kan merasa sangat percaya diri. Tapi begitu dia terpuruk, adakah orang yang masih mau jadi temannya? Nah, ya. Jadi teman sejati itu sesuatu yang amat sangat langka dan sudah sangat sulit untuk ditemukan. Ya kalau kita lagi banyak duit sih, semua orang mau jadi teman kita. Kalau kita lagi tidak punya duit, bangkrut, nganggur, tidak ada orang mau jadi teman kita zaman sekarang kan. Nah, dan mantan merasakan itu sekarang. Kemarin yang dia bangga-banggakan, temannya banyak. Sekarang dia jadi orang yang paling kesepian. Ya, kalau kemarin handphonenya bunyi terus, teman-temannya menghubungi terus. Sekarang handphonenya terasa sepi. Jadi dari dunia yang terasa begitu ramai, begitu semarak, sekarang mantan merasakan kesepian. Dijauhi semua orang. Nah, dan kita bisa melihat tanda-tanda itu pada diri mantan. Ya, artinya mantan karena kezolimannya, dia kehilangan segala keberuntungannya selama ini. Karena satu hal, menzolimi kita, mengkhianati kita. Ini belum kita berdoa nih, ya. Karena faktor kezoliman dia, kemarin bilang setia, enggak taunya dia mengkhianati. Nah, karena kezolimannya ini, maka dia kehilangan semua keberuntungannya selama ini. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zolim. Ya, atau orang-orang sering menyebutnya sebagai jadi kualat karena sudah zolim, sudah durhaka, sudah mengkhianati, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.